Kita mulai aja ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Semoga selalu tes ada gak suaranya? Ada woi bagus. Oke, selamat malam semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di kegiatan diskusi malam ini. Ini merupakan malam keempat kita diskusi bareng. Terima kasih kepada teman-teman semuanya atas kekompakannya, atas semangatnya, dan semoga ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala Satunya mana? asrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat jasmani, rohani, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang berbudi pekerti. Tak lupa, semoga sholawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan semoga kita sebagai umatnya termasuk ke golongan manusia-manusia yang beriman. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri kembali. Saya Karlina. Pada malam ini kita diskusi mengenai mata kuliah PAI. Dan sebelumnya saya izin meminta maaf terlebih dahulu apabila dalam penyampaian atau pemaparan materinya kurang. Dalam mata pelajaran PAI ini, dalam modul 1, yaitu tentang Tuhan yang Maha Esa dan Ketuhanan. Boleh Teh Anggita kita lanjut. Di kegiatan belajar 1 ini mengenai tentang keimanan dan ketakwaan. Nah, pastinya untuk kita semua yang menganut kepercayaan agama Islam, mengenai keimanan dan ketakwaan itu sudah tidak asing atau sudah tidak aneh lagi, karena keimanan dan ketakwaan ini sudah bersangkut pautan dengan kita yang menganut kepercayaan agama Islam. Keimanan merupakan asas penentu dalam kehidupan manusia, sebab dalam perspektif ajaran Islam, manusia dikelompokkan berdasarkan keimanannya, yakni kelompok kafir dan kelompok mukmin. Kesasihan dan ketajaman dalam memahami dan mencermati konsep tentang keimanan mempunyai relevansi serta mengimplementasikan nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan manusia. Next. Seperti halnya, keimanan berasal dari kata iman. Untuk memahami pengertian iman dalam ajaran Islam, strateginya yaitu mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis yang redaksionalnya terdapat kata iman atau kata lain yang dibentuk dari kata amana, yu'minu, dan mu'minun. Iman berlandaskan hadis Nabi, yaitu akdun bil qalbi, wa ikrorun bil lisani, dan wal amalun bil arkani.
yang artinya meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam bentuk perbuatan. 3 unsur dalam iman. Iman yang pertama yaitu meyakinkan, yang kedua ada Islam. Islam ini sebagai atau bisa dikatakan sebagai wujud dan yakin kita terhadap Allah, dan yang ketiga ada ihsan, yaitu puncak dari Islam dan iman. Aspek iman meliputi yang pertama pengetahuan, yang kedua kemauan, dan yang ketiga kemampuan. Pengetahuan ini identiknya dengan paham dan mempelajari apa itu iman, dan kemauan ini yaitu mau untuk berubah dan mengakui berbuat sesuai ajaran, sehingga ada kemampuan atau potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan. Next. Dalam Al-Quran, teman-teman semuanya boleh dilihat di modulnya, ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang iman. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 165, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yatazidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Walladzina amanu azzadu bal lillahi walau yara alladzina dhallamu idh yarawna adhaba anna quwwata lillahi jami'a wa anna allaha sadidul azab. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan ada di antara manusia mengambil dari selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah, dan orang yang beriman bersangatan cintanya kepada Allah, dan jika sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat azab, bahwa sesungguhnya seluruh kekuatan itu kepunyaan Allah, dan sesungguhnya Allah itu sangat keras azabnya. Nah, berdasarkan redaksi ayat tersebut, iman identik dengan asyhadu hubban lillah, yang artinya atau menunjukkan kecintaan, kerinduan luar biasa terhadap kecenderungan atau keinginan kita terhadap Allah. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, iman adalah keterikatan antara kolbu, ucapan, dan perilaku. Ini menurut Al-Sakawi dalam Al-Maqasid Al-Hasanah halaman 140, kesasihan hadis tersebut dipertanggungjawabkan. Apa sih itu akdun? Akdun artinya ikatan, keterpaduan, kekompakan. Kolbu merupakan potensi psikis yang berfungsi untuk memahami informasi. Jadi bisa didefinisikan ya, kolbu itu berkaitan dengan pola pikir, akal, sehingga kita bisa membedakan mana informasi yang benar-benar real atau hanya yang bisa dikatakan hoax ya. Jadi kita sebagai manusia yang beriman harus bisa membedakan mana yang seharusnya kita ketahui, mana yang seharusnya kita pelajari, dan jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang ingkar. Yang selanjutnya ada ikrar. Ikrar artinya pernyataan atau ucapan. Yang kedua ada ikrar bilisan. Dapat diartikan dengan menyatakan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga ada amal bil arkan. Artinya perilaku gerakan, perangkat anggota tubuh.
Adapun struktur iman, yang pertama itu kolbu. Kolbu merupakan ya hati atau pola pikir kita. Lisan itu ucapan. Dan yang ketiga ada perbuatan. Yang selanjutnya ada di next. Yang selanjutnya ada implikasi keimanan. Jika iman diartikan percaya, maka ciri-ciri orang yang beriman tidak ada yang mengetahui, kecuali hanya Allah. Karena yang tahu hati seseorang hanyalah Allah. Kita di sini kan banyak kan ya yang ikut MIT. Misalkan kita secara pola pikir, terus isi hatinya kan tidak tahu ya. Kita soalnya manusia-manusia sifatnya berubah. Karena hati seseorang tidak ada yang tahu, dan intinya kita harus bisa menjadi manusia-manusia yang selalu istiqomah. Implikasi keimanan yang pertama ada tawakal. Tawakal itu bisa didefinisikan mengabdi menurut apa yang diperintahkan Allah. Secara garis besarnya, tawakal yaitu senantiasa hanya mengabdi, berserah diri apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang yang bertawakal adalah orang yang menjandarkan diri berbagai aktivitasnya atas perintah Allah. Contoh dari tawakal ini seperti kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, melakukan aktivitas atau sesuatu dengan ikhlas dan bersabar ketika menghadapi ujian. Karena Allah tidak akan memberikan ujian melainkan sesuai dengan kebatasan atau kemampuan hamba-hambanya. Adapun dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, "Hai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kepadanya kamu menyembah." Bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 187 menjelaskan bahwa seseorang yang mukmin dan bertawakal, kita harus bisa pada hakikatnya melaksanakan perintah Allah dengan sesuai kemampuan dan kepercayaannya. Yang selanjutnya atau poin yang kedua ada mawas diri dan bersikap ilmiah. Mawas diri bagian dari upaya mengolah keheningan batin agar seseorang tidak terpengaruh oleh berbagai kasus. Yang dikatakan berbagai kasus itu seperti apa sih? Seperti yang datangnya baik dari kalangan jin ataupun manusia. Mawas diri berhubungan dengan pikiran, yaitu bersikap kritis dalam menerima informasi, terutama dalam memahami nilai-nilai dasar keislaman. Hal ini diperlakukan agar terhindar dari berbagai fitnah. Atas dasar tersebut, hendaknya seseorang tidak dibenarkan menyatakan sesuatu sikap sebelum mengetahui terlebih dahulu permasalahannya. Secara garis besarnya, mawas diri dan bersikap ilmiah ini sangat dianjurkan sekali, khususnya kita yang menganut kepercayaan agama Islam. Karena apa? Karena kita sebagai manusia seharusnya menyaring dulu. Apabila kita mendapatkan informasi, kita harus tahu dulu ini informasinya benar enggak dengan kesesuaiannya. Jangan sampai kita seolah-olah percaya saja dengan informasi yang belum tentu benar dengan kenyataannya. Yang ketiga, depan. Optimis ini didefinisikan sebagai keyakinan kuat
bahwa segala masalah dan kesulitan dapat diatasi. Terkadang kita kan sebagai manusia memiliki rasa overthinking, memiliki rasa yang berlebihan seperti masa depan aku itu bakalan kayak gimana sih? Sehingga permasalahan-permasalahan yang seharusnya tidak ada malah timbul. Karena sikap optimis ini didefinisikan sebagai kita harus yakin bahwa Allah itu telah merencanakan kebaikan-kebaikan atau reward lah ya, kita bisa dikatakan sesungguhnya sikap yang melihat karena kita harus yakin bahwa segala masalah dan kesulitan dapat diatasi. Sikap optimis juga menumbuhkan harapan yang tinggi terhadap hasil yang baik di masa depan. Jadi intinya kita harus berjalan dengan baik karena sesuai dengan ajaran juga bahwa Allah telah merencanakan sesuatu. Mungkin kita berpikir kadang seperti apa ya masa depan kita, terus kadang seperti apa ya nanti kita ke depannya. Intinya kita harus optimis dan yakin bahwa uh, kita akan menjadi manusia-manusia yang baik. Karena Allah juga telah merencanakan sesuatu yang pastinya istimewa. Yang keempat, ada konsisten dan menepati janji. Konsisten dan menepati janji ini identiknya dengan komitmen yang harus dihormati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Keutamaan menepati janji yang pertama, mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Yang kedua, mendapat kepercayaan orang lain. Ketiga, bukan golongan orang-orang yang munafik dan yang lainnya. Seperti dikatakan atau seperti istilahnya dan seperti peribahasa, janji adalah hutang. Menepati janji berarti membayar utang. Sebaliknya, apabila orang yang ingkar janji adalah suatu pengkhianatan. Nah, seorang mukmin adalah seorang yang telah berjanji untuk berpandangan dan bersikap dengan yang dikehendaki Allah. Contohnya, seorang pemimpin berjanji untuk mengayomi masyarakat yang dipimpinnya. Nah, seperti sekarang kita ini, kita kan sedang ada open recruitment yang pemilihan calon pemimpin ketua angkatan. Nah, pastinya pasti banyaklah visi misi, terus nanti juga kan seperti janji-janji gitu. Nah, semoga dapat berjalan dengan amanah dan dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan tanggung jawab. Yang kelima, tidak sombong. Nah, kesombongan merupakan suatu sifat dan sikap yang tercela atau yang membahayakan diri manusia, orang lain, serta lingkungan hidupnya. Contoh dari nomor 5 ini kita contohkan seperti seorang yang telah merasa dirinya pandai karena kesombongannya akan berbalik menjadi bodoh. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Lantaran mereka merasa kalau mereka tuh udah pinter dan malas belajar, tidak mau bertanya kepada orang lain yang dianggapnya bodoh, karena ilmu pengetahuan itu amat luas dan berkembang terus. Nah, sesuai dengan Quran Surat Luqman, yang artinya, dan janganlah engkau palingkan pipimu kepada manusia, dan janganlah berjalan dengan sombong di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah, seperti yang sudah dikatakan juga ya, Allah tidak menyukai kepada orang yang sombong, atau bisa dikatakan berbangga hati, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang seperti itu. Intinya kita tetap rendah hati, jangan sampai kesombongan kita menyelakai diri sendiri ataupun orang lain. Yang selanjutnya, ada pembinaan iman. Pembinaan iman yaitu usaha atau tindakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang baik.
Kata pembinaan berasal dari kata dasar bana, yang berarti membangun, sedangkan kata binaan artinya pembangunan. Sehingga dapat dikatakan membangun sesuatu dari yang sama sekali belum ada menjadi ada, atau dari yang telah ada dibongkar kemudian dibangun ulang mengembangkan dari yang telah ada. Apabila iman diartikan sebagai pandangan dan sikap hidup, maka pembinaan iman berarti membina manusia seutuhnya. Seperti halnya dengan cinta. Cinta juga timbul melalui proses, diawali dari saling mengenal, kemudian pendekatan, meningkat menjadi senang, rindu, sehingga dapat dikatakan atau ada prosesnya juga ya, untuk meningkatkan kepada atau lebih dekat lagi. Sebaliknya juga dengan iman. Iman itu terbentuk melalui proses seluruh faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. Sejak ia masih dalam kandungan sampai saat di mana seseorang berada. Seperti halnya manusia lahir sehingga menjadi manusia. Yang selanjutnya, ada ketakwaan. Ketakwaan atau takwa adalah sikap mental yang berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa juga dapat diartikan sebagai sikap yang terdiri dari cinta dan takut kepada Allah, serta kesadaran bahwa hati selalu diketahui Allah. Nah, untuk mengingat atau definisi takwa ini memang tidak mudah melaksanakannya. Sebab menjalankan perintah semuanya merupakan tugas tersendiri yang amat berat. Kalau mereka yang merasa jauh dari Allah, mungkin mereka akan semena-mena atau berbuat untuk apa sih takwa, untuk apa sih ini. Tapi Allah kan sudah menganjurkan kita untuk berbuat keimanan, berbuat takwa, sehingga Allah juga nanti akan memberikan hal-hal baik, kenikmatan, serta kenyamanan hidup. Dan maka dari itu Allah juga telah menyatakan bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah itu harus takwa, harus bisa menjadi manusia-manusia yang istiqomah sehingga kita merasakan atau mendapatkan ketenangan. Tetapi dengan mendapatkan hasil terbaik itu, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk harus takwa. Karena apa? Karena takwa itu harus dasar dari dirinya sendiri, tanpa ada paksaan. Nanti juga seseorang yang merasa kalau mereka sedang tidak baik-baik saja, atau mereka merasakan sedang seperti merasa gelisah, pasti mereka juga akan kembali kepada Allah. Tetapi kenapa manusia kembali kepada Allahnya atau mengingat kepada Allahnya itu ketika mendapatkan seperti musibah atau seperti hal-hal lain. Tetapi kenapa mereka sekadang semena-mena hanya mengingat Allah itu ketika mereka sedang tidak baik-baik saja. Nanti boleh ya dijelaskan atau dari teman-teman, aku ingin bertanya nih, kenapa orang lain atau sebagian orang gitu yang merasakan sedang tidak baik-baik saja, kenapa waktu itu gitu yang mendekatkan dirinya, kenapa nggak dari awal? Tetapi itu kan terkadang beberapa orang gitu, beberapa bagian, nggak semuanya. Tapi aku ingin dong dijelasin gitu dari teman-teman. Nah, ibadah juga atau
Ibadah mempunyai dua bentuk, yakni ibadah madlah atau ibadah ritual, dan yang kedua ada ibadah sosial. Ibadah ritual itu adalah ibadah kepada Allah yang telah ditentukan macam tata cara, syarat, dan rukunnya. Seperti apa sih itu ibadah ritual? Ibadah ritual itu seperti um, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, seperti rukun Islam lah ya, yang 5, yang seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan berhaji. Yang selanjutnya ada ibadah sosial. Ibadah sosial menyangkut perbuatan apa saja yang dilakukan seorang muslim selama perbuatan itu tidak termasuk yang dilarang Allah. Seperti apa sih? Seperti kita eh, berbicara kebaikan, sehingga itu apabila kita berbicara kebaikan dapat mendapatkan kebaikan juga dari Allah, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang tetap disayangi Allah. Nah, dapat dikatakan juga apabila manusia-manusia yang dekat dengan Allah itu yang pertama seperti di dalam modul di halaman 1.17, orang yang sibuk berzikir kepada Allah itu merupakan orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai orang yang takwa. Sehingga ia memiliki hati yang mengeluarkan dari dalam perasaan, tidak bermusuhan dan dengki. Jadi orang yang takwa pasti hidupnya bakalan tenang, bakalan aman, dan intinya jauh dari perkataan-perkataan orang lain. Sehingga penglihatannya tidak memandang yang haram. Karena apa? Karena pastinya setiap manusia juga kan apabila melihat dengan secara nafsu pandangannya, mungkin ini akan menimbulkan suatu dosa. Yang keempat atau yang selanjutnya ada makan makanan yang haram itu sangat dilarang ya. Apalagi memakan makanan anak yatim itu sangat tidak dianjurkan sekali. Terus yang kelima, tangannya tidak dipanjangkan ke arah yang haram. Maksud dari poin yang kelima itu bawalah tangan kita menjadi ke dalam kebaikan. Jangan sampai kita menggunakan tangan kita untuk menuju keburukan seperti mencuri, mengambil hak-hak orang lain, itu sangat tidak dianjurkan sama sekali. Untuk poin yang keenam, di dalam modul, telapak kakinya tidak dipakai untuk berjalan menuju maksiat. Dikatakan maksiat itu seperti apa ya? Seperti berjalan kepada jalan yang dilarang Allah, seperti apa ya? Mencuri. Mencuri juga kan menggunakan kaki ya pastinya. Nah, itu sangat tidak dianjurkan sekali. Apalagi kita sebagai orang yang menganut kepercayaan agama Islam, sangat tidak dianjurkan sekali untuk berbuat keburukan. Dan yang terakhir, ketaatannya murni karena Allah, tidak semena-mena atau tidak ada unsur paksaan. Karena apa? Karena kita untuk menuju ketakwaan harus didefinisikan oleh diri kita sendiri tanpa unsur paksaan dari orang lain. Sehingga kita juga dapat merasakan ketenangan, kenyamanan, dan dapat merasakan nikmat-nikmat Allah sehingga kita berada di dalam jalannya Allah dan selalu menjadi manusia-manusia yang istiqomah. Udah. Nah, kita sekarang masuk ke apa ya? Ke sesi diskusi. Kita buka sesi diskusinya apabila dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan atau menambahkan, jangan lupa perkenalan dulu gitu. Mangga Adiki Teh Karina on cam aja gak apa-apa.
Harus on cam sih, lain gak apa-apa. Bentar, minum dulu. Anjir, tinggal kia. Gelegek. Adiki mangga tipayun. Kang Diki duluan boleh. Oh boleh, berarti Adrian, mangga Adrian. Lajang. Pados. Eta, mantap Pak Dos. Sok ya Diki dulu sok mangga. Entar Oh, salah pencet, salah pencet. Anjir loba komen banget orang teka record, Cok. Mangga Adrian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adrian Putra. Saya asal Bandung ya. Tadi mau menanggapi aja apa yang Teh Karlina waktu penjelasan kenapa kebanyakan orang inget sama Allah ketika lagi ada masalah aja. Kan tadi ingin berdiskusi juga tentang itu. Nah, kalau menurut saya ya, pendapat saya, kenapa orang tuh lebih ingat kepada Allah saat mereka lagi susah aja, karena mereka belum menanamkan Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Karena apa? Kenapa mereka merasa bahwa sering sekali terjadi ujian yang menimpa kehidupan mereka, sering kali banyak masalah. Karena yaitu cara Allah buat kasih ujian supaya mereka ingat lagi sama Allah. Karena sebenarnya tuh ala bizikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang gitu. Nah, kenapa dikasih wae masalah teh ya karena itu, karena kita teh sering lupa gitu, sering lalai ketika kita diberi kenikmatan sama Allah yang begitu banyak, tapi kita malah lupa. Akhirnya Allah tuh kasih jalan yang lain gitu. Ya udahlah, kasih dulu sedikit cobaan, tapi selalu ingat bahwa cobaan itu berbanding lurus dengan kemampuan seseorang. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menguji seorang hamba yang melampaui batas kemampuannya. Kalau dari aku gitu. Makasih banyak atas tanggapannya. Nah, mungkin dari teman-teman juga yang lainnya ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya. Kita di sini sesinya sharing, diskusi, have fun, dan intinya nggak formal gitu ya, bener kan? Ya betul. Guys ya. Barangkali ada yang mau menambahkan? Enggak. Teh Nita doi. Mana Teh Nita? Nah kan pastinya apa ya, orang-orang atau sebagian orang lain pastinya berpendapat atau bisa mengatakan iman itu kan berbeda-beda ya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang mau menjelaskan menurut pribadi atau menurut apa gitu. Boleh, kita sesinya diskusi aja, sharing. Ya. Oh Teh Nita nya, mangga. Izin off cam dulu bentar, Bang. Boleh. Apa ya, sebenarnya ada banyak ayat di Al-Quran yang apa sih kayak menyindir manusia soal kenapa sih manusia itu sering hanya mengingat Allah saat ditimpa kemalangan aja. Salah satu contoh bentuk sindirannya tuh, sebelumnya punten tidak dibacakan ayatnya, ini lagi baca yang tafsirnya aja. Salah satunya ada di Quran surat Yunus ayat 12 yang artinya tuh, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Sebetulnya ini mungkin balik lagi kepada sifat bawaan manusia itu ketika diciptakan, yang termasuk jolim,
bodoh segala macam, sampai-sampai Allah pun menyindir dengan sifat manusia soal itu gitu, kayak kurang bersyukur, bahkan hanya berdoa karena itu lupa kemarin dan lain sebagainya. Itu sih udah bagusnya. Mantap, eta menyindir pisan ya guys ya. Betul. Soalnya ya emang gitu sih nyatanya. Kenyataannya emang gitu. Maka dari itu adalah diadakanlah yang namanya takwa agar tidak seperti itu. Karena takwa itu pada dasarnya amal ma'ruf nahi mungkar, mendekatkan diri kepada yang diperintahkan dan menjauhkan kepada yang dilarangnya. Nice Adrian. Mang Arpi ngehilap ngopi. Teh Hoirunisa. Angkat tangan. Mang Asep Wahid sae. Di sarung. Sarung di kopiah mantap. Mana we teh Asep Strawberry ieu teh. Ayo yang lainnya. Ayo silakan yang lainnya. Atau ada yang mau ditanyakan boleh. BTW keren banget kalian, banyak yang pada pakai peci. Siraman rohani. Bentuk kekompakan. Kira tuh abi ge Mendalami bade- ya, mendalami. Kan identitas diri sebagai muslim harus bangga. Wah, Aku gemes banget liatnya. Aduh, Ya Allah. kira aku ya tapi itu di sarung heula gitu. Pakai sama peci enggak heula di sarung gitu. heula? Kade Keren, ning keren. asal jangan pakai sarung masjid ya gede soalnya. Tuh ada Chandra, ada Chandra. Iya tuh kopiah media aku umat Nabi. Allah Panglima pawai obor. Mang Ikna, terus kalian pakai sajadah masjid, anu Karena rolan, ukti Sajadah masjid mah gede, masjid naga segede kumaha. bae mereka tutupan. Guys, Uhti tunjukkan pesona kalian. Spek yali-yali. Silakan yang mau menanyakan lagi tentang perihal pelajaran pada malam hari ini. minimal Silakan. on cam dong. Minimal on cam dong, senggol. Senggol ah. Bang Ikna cocok jadi bos Arab. Sok ada yang tanyakan lagi gak? Teh Nita temenin aku atau on cam? Ih, Ulah hayang ketang teh Nita kamari teu hadir soalna butut. tah eta pundung aku. Sebetulnya sih banyak sih pembahasan tentang iman teh, luas pisan. Cuma Memang bingung kan? luas, terlalu luas bisa. Mata kan. Ya saran dari aku mah kalau ngebahas iman gitu jangan terlalu dalam lah. Ngeri soalnya. Isi belok. Ngeri saya kita. Kalau udah belok ya takut Bisi lah. salah. Tidak. Mau Soalnya beres hubungan- harinya nya ngabahas iman mah. Wah, Susah. jeung lamun kalau Gimana, nggak Pak? ada gurunya itu takut pas belok langsung kan Nah, murtad kalau gini. Apa cenah? Apa hukumnya? Mau kaldu malam minggu? Ya intinya mah Apa ya? Hukum nama intinya mah non mau kado malam minggu tergantung jamna. Tergantung izin. Mang Nizar minimal iyalah naon teh on mic. On cam guys lah. Enggak on mic aja. On cam belum pernah lihat. Biar kedengeran itu apa logat Cianjurnya.
Kalem nu ngetik kalem. Nu ngetik kalem ya. Ulah rusuh. Di Soledad pasti typo. Enggak typo, enggak, udah pro. Anjir. Siap. Anjir. Bingungnya nanya anak. Iya teh. Mangga Adrian. Nah gitu atuh. Enggak, padahal tinggal ngomongnya Adriannya kenapa harus ngetik? Biarin lah tuh izin menambahkan sedikit ya. Intinya mah kalau misalkan bahas tentang iman tuh kan iman tuh sangat meluas. Intinya mah jalankan segala sesuatu yang sudah diperintahkan baik dari Al-Qur'an, hadis dan juga sunnah-sunnahnya, lalu juga jauhi larangannya karena itulah yang menjadi dasarnya, apalagi sholat lima waktunya. Jangan sampai kelewat lah intinya mah, karena inna sholata tanhar anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan juga mungkar. Nah terus soal iman tuh pastinya kita nggak akan bisa ya melakukan suatu perubahan secara drastis. Yang pastinya manusia itu melalui berbagai proses tahapan-tahapannya, sama kayak proses penciptaan kita juga kan nggak langsung jadi manusia kan. Misalkan dari spermatogenesis dulu, terus juga ke pembuahan dan lain sebagainya, jadi segumpal darah, lalu juga ditiupkan ruh dan lain sebagainya. Jadi pelan-pelan asal konsisten gitu, jangan pengen buru-buru karena apa susahnya gitu ya. Kalau misalkan kita pengen berubah secara drastis, secara keseluruhan, kita tuh bakal menghadapi berbagai ujian, kayak khususnya ujian keistiqomahan, dimana kita tuh bakal capek. Di satu titik kita merasa capek, bosan, jadi jalanin dulu secara pelan-pelan, tapi asalkan continue, keberlanjutan terus gitu sama amalan yang kita lakuin. Jangan sampai kita merasa bosan atau jenuh sama apa yang udah kita lakuin. Terus juga biasanya kalau kita secara drastis berubah, kita tuh bakal berhadapan sama yang namanya ujub. Kita tuh bakal secara tidak langsung kita tuh ada rasa di hati kalau misalkan kita tuh ngerasa lebih baik daripada orang lain, padahal itu suatu ujian yang benar-benar parah lah, hebat gitu. Itu benar-benar gak akan kita sadari sama sekali, karena ya itu kita bakal ngerasa lebih baik dari orang lain, dan itu suatu kesalahan karena kita nggak pernah tahu kan gimana seseorang di belakang kita, bagaimana dia berdoa mungkin di sepertiga malam atau bagaimana, kita nggak akan tahu. Kita cuma lihat mereka dari luarnya, siapa tahu justru malah Allah lebih sayang gitu sama mereka dibandingkan kita yang merasa lebih baik. Karena innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan orang soleh yang tak pernah merasa bersalah. Jadi tetaplah kita, kalau misalkan ya, kalau aku mah, cara aku mah supaya nggak kayak gitu, ketika aku melihat orang yang lebih muda daripada aku selalu memikirkan bahwa umur dia masih muda, pasti dosa dia lebih dikit daripada dosa yang udah aku lakuin. Kalau misalkan aku lagi sama yang lebih tua, berarti dia udah beramal dan juga melakukan berbagai ibadah yang lebih banyak dibandingkan aku. Jadi kita tuh nggak akan merasa lebih baik daripada orang lain gitu. Hade Adrian. Kala orang can mere emot, sorry. Seperti biasanya mere emot ya guys ya. Emang si tiap orang beda-beda caranya ya Adrian. Bagus caranya. Bisa orang lain juga bisa meniru kan? Meniru cara Adrian, meniru cara teman-teman yang lain juga. Terima kasih pokoknya mah. Ya mohon maaf ya teman-teman jika ada kesalahan dalam kata atau gimana karena kesalahan pure dari aku sendiri, dari Adrian, dan kebenaran mutlak datangnya dari Allah. Jadi kalau salah itu pasti salahku. Sip. Cerit. Ada lagi. Nah, Kang Dendi deui wae ya.
Sama kasur ini makan dulu. Kang Dendi mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana, selamat malam. Waalaikumsalam. 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 Ini tadi di halaman 1.17 ada yang namanya ibadah Ghairul Mahdoh ya. Ibadah sosial gitu. Kita sebagai mahasiswa kan biasanya ada ya turun ke jalan gitu, menyuarakan hak-hak masyarakat yang tertindas. Itu sepertinya masuk kepada ibadah sosial ya, menjauhi apa sih maksudnya mengomentari atau mengkritik pemerintah gitu. Kira-kira itu masuk ibadah sosial nggak kalau gitu? Terima kasih. Silakan ada yang mau menjawab? Kalau menurut Sadewi. aku ini pasti akan ada perbedaan pendapat sih. Ya pasti Adrian ya. Karena Iya, tergantung sensitif. daripada Dari niat keilmuan juga kan. masing-masing dengan hadisnya masing-masing, dengan dalilnya masing-masing. Karena yang namanya apalagi berhubungan sama masalah sosial pasti ada pro dan kontra, di mana ada misalkan ulama yang sepakat dengan pendapat ini atau ulama yang sepakat dengan pendapat yang lain. Jadi sebenarnya ya silahkan aja, fair-fair aja gitu kalau misalkan berbeda pendapat. Selama itu baik mungkin ya, baik untuk dirinya sendiri juga, baik untuk orang lain juga, selama tidak mencelakakan orang lain ya mungkin boleh-boleh saja gitu, dan diniatkan juga untuk kebaikan juga gitu. Menurut aku sih gitu. Sama tergantung cara itunya ya, cara penyampaiannya gitu, cara mensuarakannya. Cuma kebanyakan kan sekarang mah cuma ikut-ikut doang. Ayo terus provokasi kan kebanyakan gitu. Yang provokasinya salah. Nah kan karena perbedaan pendapat itu, nah posisi agama tuh ada di sini untuk meluruskan perbedaan pendapat itu sih sebenarnya. Karena di dalam Al-Quran hadis dulu aja ya, itu nggak ada perbedaan pendapat, kecuali ke bawah-bawahnya ulama pasti ada perbedaan pendapat. Nah menurut agama nih, apakah ada yang mau nambahin gimana tuh tentang ibadah sosial gitu? Ibadah sosial. Bentar ya, aku cari dulu dalilnya. Silakan ada yang lain yang mau menjawab itu. Bang, buka live chat, Bang. Oh iya, bentar. Boleh nih. Ada yang mau menjawab gak nih pertanyaan? Ada pertanyaan. Bentar ya Kang Dendi. Apakah ada berpengaruh terhadap keimanan seseorang dari segi budaya dan lingkungan? Mohon pencerahannya. Ada pengaruhnya terhadap keimanan seseorang dari segi budaya dan lingkungan? Aya henteu gitu tak? Pasti gak sih? Lingkungan emang berdampak besar sebetulnya. Dampak besar banget. Lingkungan tuh salah satu pembentuk pola perilaku daripada manusia. Aku juga pernah baca ya, intinya mah kayak jurnal psikolog itu tentang bahwa salah satu penyebab daripada pola perilaku manusia tuh salah satunya adalah lingkungan, karena bagaimana dia berkembang, bagaimana dia melihat scanning lingkungan sekitarnya, melakukan segala kegiatan, otomatis mereka pun akan mengcopy atau meniru apa yang sudah dilakukan dan dilakukan oleh mayoritas daripada lingkungannya. Jadi menurut aku cukup berpengaruh ya lingkungan ini tuh, bahkan sangat besar. Kalau misalkan lingkungannya baik, kita tuh jadi mau nggak mau untuk ikut juga supaya nggak ngerasa beda. Kayak gini lah contoh, misalkan kita teh lagi main sama lingkungan yang dimana orang-orangnya tuh sholatnya tepat waktu, kayak pasti mereka tuh ngajak ke kita juga kayak sekarang udah waktunya azan,
yuk kita sholat bareng, sholat jamaah, kan kayak gitu. Berbanding terbalik misalkan sama lingkungannya yang bahkan mereka tuh jarang sholat tuh, mereka tuh bahkan kayak kitanya pun jadi sungkan gitu untuk kayak meninggalkan mereka tuh. Jadi kayak kalau kita kayak bentar ya izin mau sholat dulu kayak gitu tuh pasti kayak akan ada muncul pembicaraan atau bercanda yang mungkin kurang enak, kayak misalkan wih alim nih, wih ustaz nih, atau gimana gitu. Nah menurut aku jadi sangat-sangat berpengaruh gitu. Karena kalau kita gaul sama tukang patung kan kita juga bakal kecium wangi. Nah berbanding terbalik kalau misalkan kita misalkan lagi sama kita tadi di pasar gitu lagi jualan kan pasti ke bawah-bawah gitu wangi pasarnya gitu. Mantap. Iya Kang, soalnya melihat pergaulan sekarang baik itu dari segi budaya ataupun lingkungan tuh ngeri-ngeri sedap, memang. Bener banget, tapi itu Ya. balik lagi ke diri kita sendiri. Kita Iya. harus bisa bergaul dengan orang-orang yang menurut kita itu bener-bener baik. Intinya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah sehingga kita tetap berada di jalannya Allah. Amin. Mangga Teh Nita lagi ya guys ya. Mau nanya, tadi kan pembimbingan nanya tuh pengaruh apakah keimanan bisa dipengaruhi oleh budaya sama lingkungan. Yang lingkungan udah dijawab, kalau budaya kayaknya jauh lebih sensitif tadi, kayak kan dari kita sekolah seringnya tuh bahkan ada istilah akulturasi gitu kan, yang mana artinya budaya ada lebih duluan dibanding agama yang masuk itu sendiri gitu. Jadi wayangnya kayak kalau gak mau nyampur dengan budaya yang udah ada ya mending gak diterima gitu. Kayaknya lebih susah udah salpok. Oke. Lebih sensitif budaya sih, bahkan kan sampai sekarang pun selalu berbenturan banget gitu, kayak tari apa tuh yang dari Jogja lupa sampai disebut tari penghancur raya apa segala macam gitu. Kayak gimana ya caranya, bahkan kayak sesimpel baju adat pernikahan aja gitu kan, kayak misalkan dari adat Jawa, mohon koreksi di sini kalau ada jangan pakai kerudung ya kalau nggak salah gitu. Jadi harus pilih mau ya berkerudung mau pakai adat Jawa gitu, atau adat yang lainnya kayak Bali apalagi gitu kan. Nah itu gimana ya, sedangkan Indonesia kan dari dulu lebih awalnya tuh budaya. Udah bagus, ada yang mau jawab atau ganti pendapat? Mau berpendapat sedikit ya. Kalau menurut aku ya, sebagaimanapun budaya lebih dahulu untuk datang ke Indonesia, kita tuh sudah sepatutnya bangga dan juga harus menjalankan segala sesuatu yang sudah Allah turunkan. Karena apa? Karena yang Allah turunkan itu pasti rahmatan lil alamin, yang pasti itu tuh rahmat dan juga memberikan segala keuntungan bagi seluruh alam gitu, bahwa segala yang hukum-hukum yang sudah Allah turunkan itu udah pasti yang terbaik bagi manusia gitu. Nah untuk soal akulturasi budaya maupun asimilasi budaya itu tuh balik lagi ke personal masing-masing. Kita juga jangan terlalu yang benar-benar vokal gitu, karena kita juga tetap harus menghargai segala perbedaan yang ada ya, karena pastinya nggak akan mudah untuk menyatukan berbagai kepala dalam satu pemikiran gitu. Itu suatu hal yang sulit dan bisa dibilang suatu hal yang mustahil lah, karena pada dasarnya manusia akan menerima segala sesuatu yang sesuai dengan jalan pemikirannya masing-masing. Kalau misalkan manusia merasa pemikirannya nggak sesuai, pasti mereka akan melakukan suatu hal yang kontra gitu dengan apa yang dipikirkan. Menurut aku mah kalau misalkan saran ke pribadinya ya, mending tetap jalanin apa yang utamanya gitu yang sudah Allah turunkan. Karena yang pastinya kalau misalkan kita menjalankan budaya tapi kita melenceng daripada apa yang sudah Allah tetapkan, ya
kita dapat dosa gitu, dan itu bakal lebih sengsara gitu dibandingkan kayak kita tidak melaksanakan budaya yang bertentangan dengan agama. Dahulukan agama kan harus wajib. Jadi utamain dulu hal itu. Kirain kayak budaya tuh berdasarkan madhab kayak gitu, kirain kayak gitu. Oh enggak. Beda. Kayak misalnya budaya di Mekah kan beda madhab kayak gitu kan, kayak kalau madhab itu kan lebih ke apa ya? Kirain kayak itu kan budaya fikih ya. lingkungan gitu. Iya. Kirain kayak gitu kayak budaya dalam Islam dalam lingkungan sekitar, misalnya kan kayak di Mekah gitu kan beda gitu kan budayanya kan kayak beda. Kalau kita dari Indonesia kan misalnya lumrahnya tuh Imam Syafi'i misalnya, pas pergi ke sana kok beda budaya gini-gini, kirain kayak gitu. Itu lebih ke madhab, pilihan madhab ya gitu. Madhab ya. Cuma emang keseluruhannya emang udah klop kalau Islam tuh udah fix gitu cabang kan. Dari fikih apa sih imam dari fikih itu kan cabang-cabang dari ilmu fikih madhab itu beda sekali dengan juga. Jadi kayak keyakinan diri masing-masing nggak sih? Iya, selama kembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Iya. Selama akidah kita sama kan diambil gitu kan, sesuatu yang diambil oleh imam itu sama aja sih, satu tujuan, cuman beda jalannya sama aja. Iya. Maksudnya dalam definisi budaya gitu, kirain kayak gitu. Oh enggak. Bukannya beda ya? Beda. Kalau ini kan lebih ke akulturasi budaya. Wildan kayaknya lebih ke budaya secara budaya gitu kalau lihat di live chat mah. Mun di orang merentain eta juga naonnya. Kan mode di asok aya tahlilan. Tah kan eta iya dari dulu. Lebih. Betul. Tahlilan terus ya yang lain-lain lah. Itu. Oh jadi sebagaimana yang Kak Anita tadi tanyakan kan, berarti ketika agama dengan budaya itu bertentangan, kita tinggalkan saja budaya itu ya, jadi ngambil ke agama. Nah, selama bertentangan aja kan. Ya, selama bertentangan kan. Gitu. Jadi paling mending kalau misalkan diajak sama teman buat menjalankan suatu budaya dan kita ngerasa itu bertentangan sama mazhab yang kita pilih, terus aliran Islam yang kita pilih lah, atau kayak mazhab itu kan, mending diem aja sih, kecuali kalau mau vokal debat sama orang yang ngajak itu. Kalau selama aku mending jangan sama berdebat, enggak karena apa kalau namanya kita salah, kalau salah nggak ada landasannya, melenceng. harus tahu lah dalilnya. Di era modern sekarang kan sering banyak banget lihat yang orang yang maksain gitu pakai baju adat terus dia hijaban gitu, nggak jelas kan, itu kayak mencampur adukan gitu. Iya, tapi nggak punya prinsip. Ya intinya selama akidah kita sama ya udahlah masing-masing aja gitu. Iya. Masalah madhab kan itu ya, menghormati ini ya bang ya, menghormati budaya orang lain juga kan. Iya. Soalnya pernah ada yang nanya gitu kan. Ya, kalau soalnya di era sekarang kan toleransi itu udah berbeda definisi sebenarnya. Iya. Jadi kayak berlebihan toleransi gitu kan. Mencampur adukan. Iya, toleransi itu menghargai bukan mencampur adukan. Bukan. Nah ya benar. Saling menghargai dan menghormati. Bukan sholawatan di gereja kan? Apa? Bukan sholawatan di gereja terus misaan di Istiqlal kan? Toleransi itu. Kayak gitu. Apalagi sampai cium tangan kan, itu kayak udah berlebihan banget sih sebenarnya. Iya. Cium tangan gimana? Itu yang paus kemarin. Ya ini internal kita. Kalau saya mah kan di sini ada yang non muslim. Bos di sini kan ada yang non muslim juga. Kalau saya mah ya biasa cium tangan, cuma saya hanya menghormati saja karena umur dia kan lebih tua gitu. Hanya menghormati itu saja, tidak menghormati agamanya. Menghormati sih emang seharusnya menghormati. Itu perbedaan toleransi sama menghormati kan itu sebenarnya udah beda sih. Udah beda.
internal kita sebenarnya ya ini mah. Iya. Kita aja yang muslim maksudnya. Terus madhab kan ada 4 ya? Madhab yang sesuai ahlu sunnah ada 4. Sebenarnya banyak, cuman yang sesuai sama ahlu sunnah wal jamaah yang mengambil aturan Al-Quran sama hadisnya itu cuma ada 4 yang sesuai. Itu kan kita harus, misalkan kita nih udah di Imam Syafi'i, udah jangan ke imam yang lain gitu. Karena nantinya pas di akhirat pasti bingung. Ayo mana eta ngambil ti saha, tanggung jawab saha gitu kan. Ya, jangan Makanya sampai harus lurus gitu. Jangan aku mah mau ngambil hukum wudunya dari Imam Maliki misalkan biar gampang. Terus kan kalau Imam Maliki itu bersentuhan sama perempuan tuh nggak batal. Iya, kalau Tapi Syafi'i pas di batal. Mekah kadang suka ada yang kayak gitu. Jadi niat di sininya. Itu situasional ya kalau nggak salah Iya, setahu aku mah. Iya. Bukan situasional juga sih, itu karena kan di sana madhabnya madhab Maliki pakainya. Beda Enggak, lagi itu sama di kita. Dia lebih Kalau di mempermudah Mekah kan campur gitu cowok ya. Pas tawaf itu. Nah, karena darurat gitu. Kalau ambilnya madhab Syafi'i kan bakalan bolak-balik ya. Iya, bakalan batal, wudu lagi, batal wudu lagi gitu. Jadi ngikut ke imam yang lain. Kalau ngikut itu tuh kan sholatnya juga harus ngikut, nggak satu hukum doang. Totalitas semuanya. Totalitas. Kalau cuma satu doang, Imam Maliki mana mungkin mau tanggung jawab kan? Ya. Betul. Tapi ya balik lagi ke yang perkiraan Teh Lula tadi, yang dimaksud budaya itu, tapi emang sih setiap negara cara beragamanya tuh beda tergantung budaya. Kayak misalkan Turki kan, saya lihat di suatu dokumentasi mah mereka tuh jarang, atau bahkan bukan budayanya sholat pakai mukena. Kayak sholat pakai mukena tuh cuma di Indo aja, guys. Benar gak sih? Ada yang nonton? Iya, itu Imam Hanafi. Ya, betul. Ya, selama itu menutup aurat kan nggak ada permasalahan ya. Iya, selama menutup aurat. Kalau menurut Imam Hanafi mah nggak apa-apa. Bahkan sesepele kayak style hijab aja kan, kayak kita sama Malaysia, sama Turki, sama Arab beda gitu. Kayak peci di Arab nggak ada peci kan? Itu kayaknya yang dimaksud budaya yang mempengaruhi gitu. Gimana enggak? Jadi soalnya selama keimanan dia nggak melenceng mah. Soalnya kebanyakan pembahasan tentang kayak sholat tarawih kan ada yang lain gini. Kalau kan dia misalnya kuliahnya di Jawa gitu kan, di sana teh kan 15 rakaat, terus saya tuh 23 ya. Itu gimana, apakah sholat tarawih di rumah aja atau gimana gitu kan, itu jadi pertanyaan. Itu kan sesuai budaya. Sholat tarawih itu kalau nggak salah kan ada hadisnya juga ya. Ada dari perawi ada dalilnya juga. Tergantung. Ya. Jadi ambil salah satunya aja. Salah satunya jadi niat dari itu. Selama Anda mempercayai hadis tersebut ya silahkan. Beda dengan budaya. Kalau budaya setahu aku ya, yang pernah aku tahu tuh, itu tuh budaya tuh ada yang khos, ada yang am, ada yang khusus, ada yang umum gitu. Kalau umum bersangkutan dengan akidah itu nggak boleh diambil gitu. Kalau budaya yang begitu, yang bertentangan dengan ajaran Islam ya. Kalau budaya-budaya yang umum seperti kayak pakai kopiah, nggak ada apa sih. Pakai BHS ya. Mangga gitu. Pakai kupluk ya bang. Leha Indonesia mohon apa? Leha Indonesia dan matikan mikrofon. Kalau apa namanya itu, kalau di madhab Syafi'i kan kentut itu adalah hal-hal yang membatalkan wudu ya. Ya. Gimana kalau di madhab yang lain, apa sama juga atau ada tambahan yang lain? Atau ada madhab yang lain bahwasanya kentut itu tidak membatalkan wudu? Mohon tanggapannya karena ingin mengetahui ini sih belum. Oh aduh. Coba ada yang madhab lain nggak di sini? Kalau di Indonesia kebanyakan Imam Syafi'i. Ya, daerah timur tuh, daerah kesini tuh banyaknya Syafi'i. Negara-negara. Tapi ada sih kayak yang Malaysia di Indonesia juga yang nganut
yang anut Kira-kira ada nggak? imam Tapi lain. kan ada aliran-aliran baru kayak gitu katanya. Aliran sama imam beda sih. Iya. Setahu aku Ya, yang beda ya. Ahmadiyah. Kalau misalkan di Indonesia tuh kalau misalkan beda bukan menganut Imam Syafi'i itu yang itu kan kalau misalkan kayak NU Muhammadiyah gitu kan Imam Syafi'i ya. Cuma ya. Kalau yang enggak, Aku yang bilang kayak bukan gitu. Imam Syafi'i itu setahu aku mah koreksi kalau salah yang LDII. Nah iya. Persis nggak pakai imam, nggak pakai madhab, dia langsung. PDI Sama bukan gimana? Jumlah Dakwah ya? Bang Nijar Imam Gimana? Hambali kah? Gimana tanggapan ini? Apakah ada imam yang Iya. mengatakan bahwasanya kentut itu tidak membatalkan wudhu? Apakah ada? Hanya ingin memperluas pengetahuan ini ustadz semua ini. Ada Apa bang, belum pernah? ada. Kira buah batal ge aya. Coba ada yang tahu nggak? Setahu aku pernah dengar sih dari madhab lain Belum. mah. Soalnya emang tidak mempelajari madhab-madhab lain sih. Karena ada madhab yang lain itu ketika apa namanya itu apa dirab bahasa Indonesia? Apa dirab bahasa Indonesia? Kulitnya bersendawa itu ada madhab yang lain bahwasanya bersendawa itu membatalkan wudhu. Nah, gimana? Apa kentut itu ada madhab yang lain yang mengatakan bahwasanya wudhu ini kentut ini tidak membatalkan wudhu? Apakah ada? Boleh. Aku nggak tahu, coba tanya yang lain. Coba Ganti tanya dulu Mbak. Chandra jawab, katanya Chandra. Kalau misalkan untuk bahas hal apa sih kayak gini tuh sebenarnya kita tuh nggak bisa kayak katanya gitu kan, tapi emang harus sama orang-orang yang mumpuni, yang beliau punya ilmunya gitu. Takutnya nanti di sini tuh kita salah paham. Nanti misalnya ada yang beda madhab, kita bilang madhab ini. Takut ada yang tersinggung. Terus kita kan ini temanya tentang keimanan dan ketakwaan yang ada di mobil gitu. Nanti bisa deh kapan-kapan barangkali admin atau ini ngundang siapa gitu buat ngadain apa ya, kayak Google Meet bahas seputar apa gitu. Jadi di sini salah apa ya? Jadi temanya ini apa? Keimanan dan ketakwaan ya? Iya betul. Kita ini lagi diskusi soal modul Kak yang ada di buku PAI modul yang pertama gitu. Tadi udah dibahas juga. Terus apa namanya ya? Tapi kalau izin boleh menjawab dari pertanyaan Mas Ahmad Abdullah tadi, sepengetahuan saya nanti kalau ada kesalahan boleh dikoreksi. Dari keempat mazhab itu meyakini bahwa kentut itu membatalkan wudhu. Nah, alasan kuatnya itu karena kentut itu kan berasal dari dubur. Nah, takutnya ketika seseorang itu kentut ada barang yang lain itu ikut keluar, jadi bisa membatalkan wudhu. Begitu. Oh iya siap, bisa dipahami, paham saya. Makasih atas jawaban yang sangat memukau bagi diri saya sendiri. Dan ini masalah keimanan ya. Gimana itu kan hati itu kan bolak-balik ya, ustadz semua ini. Hati itu kan bolak-balik ya, kadang baik, kadang jahat, tidak akan selamanya baik dan tidak akan selamanya jahat. Gimana cara supaya kita itu apa namanya ya, lebih menguatkan iman kita di dalam mendidik hati ini, di dalam mengelola hati. Gimana cara supaya kita ketika melihat orang masuk ke kebun tengah malam kita gak sudon, kita melihat orang berdua di tempat misalnya di alun-alun kita gak sudon, gimana cara mendidik hati biar lebih lurus, lebih gimana itu hati. Saya mau bertanya ini karena hati saya termasuk sebagian dari yang kotor-kotor. Terima kasih. Mantap. Mangga Teh Karlina. Menurut aku sendiri itu kembali lagi kepada
diri sendiri. Jadi intinya kita harus tetap, misalkan kita harus fokus aja ke jalan diri sendiri. Intinya ya sesuaikan dengan isi hati kita sendiri, jangan sampai ikut-ikutan juga atau berpikiran-pikiran lain yang malah menimbulkan hal-hal lain seperti itu. Jadi intinya kita tetap optimis dan yakin bahwa kita juga sesungguhnya manusia-manusia yang memiliki rasa ingin lebih baik lagi. Intinya tetap atau balik lagi kepada diri sendiri aja gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain juga mangga mau yang menanggapi. Katanya bisa maunya keluar. Monggo yang lainnya. Izin menambahkan, Siap. Oh, jadi gini, kalau misalkan kita masalah hati ya, hati itu ibaratkan gelas gitu. Kalau gelasnya kotor, masuk apapun ke dalamnya pasti kotor. Tapi kalau gelasnya bersih, masuk apapun ke dalamnya ya murni gitu. Nah, begitupun dengan informasi yang datang ke kita. Informasi, misalkan kita lihat orang nih, gini. Kalau hati kita buruk, ya pasti bakalan suuzon nantinya. Nah, intinya bersihin hati aja dulu gitu. Dari saya. Ini dong, Bang Isna, buat yang Kang Ahmad. Tadi kan salah satu ininya teh gimana caranya biar kita gak seuzon contohnya kepada orang yang masuk ke kebun kita malam-malam. Sebetulnya tuh ini ada bahasanya tuh sendiri dengan Islam, kayak apa itu suuzon, apa itu rasa takut. Kayak contohnya tuh kalau gak salah khauf gitulah, atau was-was kan ada banyak, ada was-was, ada takut, ada cemas, ada khauf. Kita tuh murni gitu, ini salah satu emosional manusia dibekali rasa takut gitu kan, kayak takut mati, itu kayak aduh bawa kendaraan cepet-cepet ngebut takut celaka gitu, itu wajar. Termasuk kayak yang itu kan udah jelas ya, ada orang masuk ke kebun kita malam-malam, itu udah apa ya, udah gak ada keraguan lagi, pasti ada something gitu kan. Kalau kita nggak mencuri pasti apa gitu, itu suatu ketakutan yang diwajarkan, dan kita bahkan harus suudzon atau bukan suudzon, atau ya lebih khawatir istilahnya tuh, itu pasti harus dicek. Jadi beda antara intinya beda antara suudzon, rasa takut, rasa was-was, sama itu nanti mungkin boleh dibaca aja bedanya. Tapi kalau contoh yang dikatakan Ahmad, ada orang yang cuma itu wajib sih suudzon. Itu wajar suudzon, khauf itu istilahnya teh takut teh, bahkan kayak ya takut mati juga kan itu wajar manusia itu takut mati. Oh ya, makasih Mbak, makasih Ustaz. Juga itu apa namanya saya itu pernah melihat sebuah kaidah mengatakan Islam itu fisudur, katanya Islam itu di dada. Ketika kita bicara dada itu ya sudur kan al-qalbu, hati. Saya pernah melihat sebuah syair mengatakan al-qalbu la yusamma bil qalbi illa li taqallubihi, katanya hati itu tidak akan dinamakan hati kecuali karena sifat bolak-baliknya. Sekarang apa namanya, gimana ketika hati kita, gimana cara hati kita itu berbalik ke kebaikan, karena kita tidak bisa. Gimana caranya? Apakah dengan kita berzikir, dengan apa, ingin apa namanya mencari apa namanya cara untuk membalikan hati dari kejelekan menuju ke kebaikan. Gimana caranya Ustaz Bapak yang lebih tahu tentang tentunya kepada pemilik hati. Siapa pemilik hati, Bang? Jangan bilang dia ya, jangan bilang doi. Pemilik hati pemilik hati kita kan Allah. Kan ada istilahnya Allah tuh
yang memegang hati seorang hamba yang membolak-balikannya. Makanya kan kita tuh disuruh perintahkan berdoa gitu, ya Allah yang maha pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu, pada kebenaran. Nah termasuk seperti yang Kang Ahmad tadi, gimana caranya biar melatih hati kita supaya lebih dekat, ya berdoa kepada pemilik hati itu sendiri gitu. Bahkan udah diajarkan kan tadi doanya, nanti searching aja bahasa Arabnya gimana, tapi intinya apapun itu. Nah kalau caranya kayak gimana, balik lagi ke Al-Quran, itu ada banyak banget cara-cara biar kita kembali dekat kepada Allah. Pokoknya tapi kata kuncinya cari aja ayat yang diawali oleh panggilan hai orang-orang yang beriman. Itu pastikan setelahnya tuh ada perintah misalkan hai orang yang beriman, bertakwalah, sholatlah, puasalah, yang kita itu gitu. Oh Allah kan sudah menunjukkan hai orang yang beriman dilanjut oleh perintahnya itu. Pasti insya Allah kalau hatinya ikhlas, niatnya tulus, lillahi ta'ala, mengerjakan perintah-perintah yang diawali oleh panggilan orang beriman, pasti imannya ditingkatkan. Itu tahu saya saat dengar kajian Ustadz-Ustadznya, kata kuncinya itu gitu. Sekarang kita lagi tutup nih, buka aja di Al-Quran. Mana nih dari awal saya orang yang beriman, kerjakan perintah setelahnya gitu. Itu sih Kang Ahmad. Yang lainnya punten kalau ada kesalahan ya saya bukan ustaz. Wallahu a'lamu bishawab. Iya, apa namanya, sama-sama menyempurnakan ininya. Ya, intinya nggak tahu juga ya, masalah hati itu kan apa namanya, sama saya juga bingung. Iya kan, karena kan kita memang manusia biasa yang kadang melakukan kesalahan, kadang juga melakukan kebaikan, terkadang bolak-balik juga hatinya. Tetapi ada sebuah hadis mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa biasanya adalah hasanah. Kita iringi perbuatan maksiat itu dengan perbuatan kebaikan. Jadi seumpama hati kita sedang terbolak-balik melakukan kemaksiatan, nanti kita bisa iringi kemaksiatan itu dengan perbaikan. Oh, insya Allah siap. Tapi apa namanya ya, ketika kita ya, saya juga sering ketika kita bermaksiat ya, saya bermaksiat cuma kepada Allah, ditaubatin nasuha misalnya, dengan taubat yang nasuha, dengan bihakit taubah, dengan sebenarnya taubat, saya udah nangis gini, tapi setelah bermaksiat dari situ bermaksiat lagi. Ketika situ ada titik yang mana ketika situ ada rasa malu kita, intinya kadang ada maksud, ya Allah saya malu kepada ya Allah, kepadamu ya Allah, mau tobat maksiat lagi, lagi gimana? Apakah kita nunggu untuk bersih dulu hati, atau kita terus bertaubat meski bermaksiat, bertaubat gimana? Gimana ini? Saya bingung nih. Takbir. Jangan kalah sama hasutan itu tuh asli loh, itu benar-benar hasutan setan banget. Rasa malu wajar gitu kan, kayak itu justru satu sisi biar kita nggak mengulangi lagi dosa, tapi satu sisi takutnya itu tuh kayak dari setan gitu, aduh saya nggak mau tobat lagi atau saya nunggu dulu konsisten ibadah baru tobat nasuha. Gimana kalau sejam kemudian dipanggil? Gimana kalau sejam kemudian meninggal? Nggak ada jaminan. Coba saat itu juga, kalau misalkan tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk sholat tobat atau apa gitu, sesimpel istighfar juga loh. Allah tuh benar-benar menghargai effort kita. Bahkan kan ada kalimatnya, saya lupa ini apa hadis, apa syair, yang lainnya tolong koreksi. Kayak percakapan Allah dengan setan tuh kayak, ya Allah, saya akan goda hambamu terus-terusan, tidak lelah dan sebagainya, sampai ya hambamu bosan tobat segala macam. Allah tuh jawab kayak, silahkan, saya akan tetap menerima hamba-hamba saya yang bertobat gitu. Bahkan saya tuh lupa ada di surat, lupa
ayat 53 gitu kayak wahai hambaku yang melampaui batas, tetaplah saya lupa ayatnya. Wahai hambaku yang melampaui hamba masih dipanggil hamba loh gitu. Yang melewati batas. Yang lainnya boleh sambil dibantu ya. Aduh aku lupa ayatnya astagfirullah, sering kajian nih. Az-Zumar ayat 53. Perintah untuk tetap bertobat dan optimistis. Tuh, mana ya ayatnya. Katakanlah, hai Nabi Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Masih dipanggil hamba gitu kayak ya Allah. Allah tuh Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmannya tuh mengalahkan murka dia gitu. Semurka-murkanya Allah. Sesimpel istighfar aja. Bahkan kita belum istighfar pun masih dipanggil wahai hambaku yang melampaui batas. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kelintas pikiran, aduh saya mau taubat, bahkan menunda taubat cuma karena saya terus mengulangi hal-hal yang sama gitu. Justru itu kenapa kita masih dikasih kesempatan hidup tuh ya buat bertobat terus menerus. Itu reminder bagi diri saya sendiri sih. Gimana Kang Ahmad? Oh iya, kan memang begitu. Bahkan Allah itu dikatakan suatu kitab itu la sana'an ilaika illa apa itu? Kami tidak bisa seakan apa? Lutfi adimi sultanik, lutfi adimi gufronik gitu. Saking besarnya pengampunanmu ya Allah. Ya sama juga, tapi kadang itu kan gini, kita maksiat ya, tobat. Nah, kita mau maksiat lagi itu kita tahu itu maksiat, tapi masih kita lakukan itu yang buat apa namanya ya, diri kita itu malu kadang. Kita mau maksiat, tapi kita tahu itu maksiat, tapi kita lawan rasa tahu itu. Nah, dari situ setelah maksiat maka kita menyesal. Nah, itu yang membuat kita malu kan gitu. Ya Allah, saya udah tahu ini maksiat tapi saya masih melakukan. Gimana? Apa namanya ya? Saya tidak bisa apa namanya? Mengungkapkan rasa apa bicaranya sih sakit. Gak bisa saya. Pasti ngerti semua udah. Kalau saya pribadi mah barangkali ini juga kata Ustadz yang saya ikuti kajiannya, sesimpel jaga sholat aja sih. Kayak kan jadi Al-Quran bilangnya sholat itu menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sampai masih mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, berarti sholat kita kasatnya mah belum benar gitu. Harus ada yang diperbaiki lagi, entah niatnya, entah wudhunya. Jadi gak cuma sholat aja sepaket sama wudhu, berarti kan wudhunya betulin. Jangan katanya, balik lagi ke Quran dan sunnah dan hadis, wudhu yang benar tuh kayak gimana biar sholat kita diterima. Insya Allah sih kalau sholatnya udah bener mah, janji Allah tuh pasti benar gitu, akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau misalkan, ya betul kata Kak Hoirunisa, di samping sholat, kan sholat tuh pasti kita terpatok sama waktu. Nah, untuk mengisi dari waktu sholat ke waktu sholat tuh perbanyak istighfar, benar. Ya kan siapa yang banyak mengingatku, ya pasti Allah juga ingat sama dia. Kalau misalkan kita udah diingat Allah, kayaknya gak akan sampai Allah biarkan buat ngelakuin dosa deh gitu. Pasti kita malu, kan kita ingat Allah. Masa kita ingat Allah tapi ngelakuin dosa gitu. Tapi kalaupun misalnya kita sampai terjerumus ke itu, ya balik lagi. Kayak patokannya sih yang aku jadiin patokan mah ayat Az-Zumar 53 tadi. Bahkan sampai aku jadiin wallpaper ini. Pokoknya kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Iya, jadi lebih ke memelihara keimanan aja sih ya. Kayak lebih memperbaiki sholatnya, perbanyak zikirnya. Insya Allah ntar dijaga lah keimanannya sama Allah gitu. Insya Allah, bismillah. Apa namanya itu ya? Kan iman tadi ya. Maaf ya, iman itu apa namanya? Definisi iman itu apa ya? Kalau imanon itu, imanon itu definisi dari segi bahasanya itu apa? Takut pada Allah.
melaksanakan rukun iman, rukun Islam. Iman itu apa? Tadi itu dari hati, bukan sih. Jadi hati kita itu percaya bahwa kita itu percaya bahwa Allah itu ada meskipun kita nggak bisa melihatnya. Oh, makasih. Siap. Juga aku manusia. Banyak mengambil pelajaran dari antum-antum sekalian. Dari siapa ini? Teh Nita sama siapa? Ustadz Ikna Maulana. Bener sih kakak buatnya. Muhammad ini. Sama Ustadz Ikna. Insyaallah. Juga kalau misalkan bisa nanti kalau misalkan pas sujud terakhir habis sholat tuh kan ada doanya, doa buat kita itu ditetapkan dalam keimanan, yaitu ya muqallibal qulbi sabit qalbi ala dinik 3 kali bisa. Jadi kita tuh minta kepada Allah bahwa ditetapkan dalam keimanan Islam kita sampai akhir hayat kita begitu. Jadi lebih tepatnya itu iman berlandaskan hadis Nabi. Aqdun bil qalbi wal lisani wal amalun bil arqami, yang artinya meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dalam bentuk perbuatan. Ada yang bisa jawab nggak di chat itu? Mana betul? Yang mana? Pertanyaan. Aku bacain chatnya ya, barangkali dari teman-teman ada yang mau jawab. Ini pertanyaan Kang Dendi bukan sih? Betul deh. Kak coba lihat live chat yang di atas yang ketumpuk. Yang mana? Hoirunisa. Oh iya. Yang tentang sarung. Ya, tentang sarung. Betul. Jawab sedikit ya tentang siapa. Jadi kalau masalah baru itu ada kita mengeluarkan apa sih namanya fatwa gitu. Karena fatwa itu harus dikeluarkan oleh seorang mujtahid, seorang yang beragama gitu yang bisa mengeluarkan ijtihad. Di sini ada nggak yang udah memenuhi syarat-syarat ijtihad itu atau mengetahui ilmunya gitu? Soalnya menurut saya itu sesuatu yang berat ya, mencari hubungan antara budaya dengan agama itu. Parah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi siapa ini dan siapa tadi namanya? Indonesia. Dendi Nurmansyah. Ya. Nah, ini masalah dia dalam agama Islam ini sekarang. Kurang persatuan. Ketika ada lomba, sekarang kan ada banyak komunitas CB misalnya. Komunitas CB
Itu kadang kalau suatu orang bannya apa meledak, itu satu komunitas hadir semua menolong satu CB. Tapi ketika ada agama Islam, semuanya diem. Nah, ini masalah sekarang kita. Ini mau menyatukan Islam ini melarang itu sulit sekarang. Nah, jadi pertanyaan saya, bukan kita yang gimana ya cara mempersatukan Islam sekarang ini. Saya miris kalau membicara agama Islam sekarang. Terlalu amburadul sekarang agama Islam itu. Itu kayaknya tadi. Kalau masalah motor mau berkumpul satu teleponan langsung kumpul semua. Sepak bola misalnya, dengan satu teleponan maka suatu stadion full dengan dengan supporter. Tapi ketika ada Islam, Palestina semua mana hanya kemarin rame sebentar, udah dihilangkan dengan isu-isu baru. Ini sekarang agama Islam kurang persatuan. Ini sulit untuk mempersatukan. Dari dulu ini dari dulu dari berawal dari Myanmar apa itu dulu, Myanmar, Rohingya ditindas dulu sama juga. Yang mau menyatukan Islam ini harus orang-orang besar, Habib Rizik misalnya, Habib Hanif, Habib Bahar siapa, Presiden Jokowi mungkin, Prabowo mungkin, kan mereka Islam. Intinya harus orang-orang besar yang menyatukan Islam sekarang. Kalau kita hanya bisa memberi kesemangatan pada mereka, karena udah negaranya kayak gini sudah diambil catur oleh negara lain. Mungkin itu dari saya, bukan jawaban sih, hanya sebagai penguat bagi pertanyaan tadi. Intinya karena orang-orang Islam atau yang disebut Muslim itu sekarang sudah tidak satu badan lagi gitu. Sudah terpecah belah. Ya, sudah terpecah belah. Ketika tangan kita terluka, badan kita udah nggak ngerasa sakit lagi. Ketika saudara-saudara kita di Palestina itu ditindas gitu, dijajah, kita di sini kayak pada fokus aja sama diri masing-masing gitu. Ya ini saya teringat hadis Nabi, Rasulullah pernah bersabda bahwasanya itu al-mu'min, kalau nggak salah ya, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mungkin ada yang lebih hafal ini, yashuddu ba'duhum ba'dha kalau nggak salah. Mukmin itu seorang Islam itu dengan seorang Islam lainnya itu seperti bangunan, kalau ya, al-bunyan bangunan, seperti bangunan, saling menguatkan antara satu sama lain. Sekarang itu udah sama kayak bagaimana bangunan. Kalau tiang menguatkan atap, pendemen menguatkan lantai. Nah, itu sekarang bangunan itu seakan-akan udah mau roboh gitu. Bahkan dia di Rasulullah pernah bersabda kalau nggak salah, nanti di akhir zaman akan, maknanya kayak gini, nanti di akhir zaman akan umat Islam itu seperti buih di lautan, buihnya di lautan, seperti buih di lautan, seperti buih di lautan. Itu banyak orang Islam. Indonesia kan banyak. Indonesia itu kalau dihitung jumlah umat Islam terbesar sedunia di Indonesia. Tapi persatuannya itu di mana? Masih kurang. Ya, ini masalahnya di persatuan itu ya. Berarti ini tuh menjadi tugas kita sebagai pelajar nggak sih? Kita tuh harus ngelihat, kebetulan kita ada ya divisi sosial gitu ya. Ini harus jadi fokus seorang pelajar gitu. Bagaimana sih mempersatukan orang-orang ini gitu? Itu masalahnya. Kita rembuk bersama-sama ini. Ya, kita rembuk bersama-sama ini. Nggak bisa kita selesaikan dengan secara individualis kan. Harus bersama-sama juga. Perlu bersama-sama dengan sebuah kekompakan yang sangat luar biasa di situ, di dalamnya. Dengan ketulusan hati juga. Dan ikhlasan lillahi ta'ala, itu yang harus penting. Ya, itu dorongan dari diri sendiri juga kan. Ya, siap. Harus ada dorongan diri sendiri. Ini buat apa sih sebenarnya, mengingatkan kita aja gitu, biar kita tuh sadar bahwa agama Islam tuh bukan hanya sholat, zakat, puasa. Agama Islam tuh universal gitu. Agama Islam tuh sosial. Bukan hanya ngurusin diri pribadi kita, tetapi agama Islam tuh ngurusin semuanya gitu, dari mulai ekonomi, pemerintah, politik, semuanya itu ada dalam Islam.
Iya, bahkan apa namanya itu banyak hal-hal yang dihilangkan oleh agama Islam itu yang mengumumkan itu orang-orang Barat. Contohnya, misalnya perbudakan ya, perbudakan. Dulu zaman Rasulullah perbudakan itu bukan langsung Rasulullah mengatakan budak gak boleh, bukan. Tapi melanggar ini hukumannya bebaskan budak 3, bebaskan budak 10, terus akhir-akhirnya pada zaman khalifah siapa, pada zaman pemimpin Islam siapa, itu perbudakan udah habis, karena gara-gara itu melanggar ini hukumannya merdekakan budak. Kalau satu hari 3 orang yang melanggar, berapa orang udah 6 orang, kalau sedunia berapa gitu kan. Nah tapi setelah itu, setelah perbudakan habis, udah PBB menyatakan perbudakan dihilangkan. Itu kan berarti mengambil alih mengambil alih Islam yang menghilangkan, PBB yang menyorakan. Iya, Itu. jadi sebenarnya udah nggak ada sifat Islam di dalam diri Muslim aja gitu. Si ajaran-ajaran Islam ini malah diadopsi oleh Barat, kayak ekonomi. Kan harusnya sekarang diteliti bahwa mata uang yang stabil itu nggak ada inflasi itu emas kan. Di dalam Islam itu udah diajarkan dinar dirham. Sebenarnya umat Islam pada nggak tahu sama ajaran Islamnya itu. Ini buat kita sendiri gitu ya, biar lebih mencari tahu Islam itu universal. Gini aja, kita lihat di Indonesia ya, di Indonesia kita kalau pondok pesantren itu kan berbasis keagamaan ya kan, kalau pondok pesantren berbasis keagamaan ya. Kalau SMK, SMP itu berbasis umum ya. Nah, tapi adakah kalau lulusan pondok pesantren itu bergelar PNS? Kalau lulusan kuliah maka diberi gelar PNS. Berarti lebih ke umum, tidak mengedepankan keagamaan di situ. Ngerti tak? Ngerti bahasa saya kan? Bagaimana tuh? Ngerti? Gini. Kalau lulusan kuliah, kan kuliah itu tidak semuanya keagamaan, ada yang manajemen, ada yang ini. Contohnya lulusan kuliah MM, lulusan kuliah S2 contohnya, maka dikasih gelar PNS ya, dikasih gelar PNS dari pemerintah. Nah, tapi ketika ada santri keluar dari pondok pesantren yang berbasis keagamaan, maka adakah yang diberi gelar PNS? Tidak ada gelar dari pemerintah untuk keluaran pondok pesantren yang berbasis keagamaan. Padahal dulu yang bisa memerdekakan Indonesia ini para tokoh agama, gitu kan. Nah, itu sekarang mikir kita itu, negara kita udah kayak gini amburadul, masa gimana? Begini. Ini kan kita bahas ibadah sosial ya, ibadah sosial gitu. Nah, di dalam ibadah sosial itu kan ada campur tangan agama di dalam pemerintah, berarti itu ibadah sosial. Nah, sistem pemerintah kita itu udah menjauhkan agama sih sebenarnya. Kalau kita tarik lebih dalam, itu tuh sistem demokrasi itu, kapitalisme itu lahirnya kan dari Yunani, menjauhkan agama dari pemerintah itu sebenarnya. Ini kita membahas ibadah sosial ya, masih bersangkut dengan modul. Nah, begitu. Jangan terlalu jauh lah. Saya potong dulu. Ini kan ada tes formatif ya. Nantilah kalau ini bisa dilanjut nanti setelah tes formatif ini, setelah ditutup, nanti boleh dilanjut, silakan. Kita fokus dulu ke tes formatifnya dulu. 5 soal saja lah karena waktunya agak mepet. Mohon maaf ya sebelumnya. Anggita boleh di-share? Silakan yang mau menjawab. Bebas. Sebentar. Mari kita suraki aing, boleh. Sudah muncul belum? Sudah ada belum? Udah coba. Udah ada?
5 soal lagi. Iya. Udah ada belum, izin? Udah. Ada. Oke. Silakan yang mau menjawab nomor 1. Bebas. Tapi dengan itunya ya. Misalkan dapat dari mana gitu. Bisa menjawab itu tuh dari mana, baca dari mana gitu. Dari modul halaman berapa. Silakan. Chandra, ya mangga. Teh Hoirunisa. Teh Hoirunisa. Teh Nita ngingok mie. Aduh, notifnya muncul ya. Mangga ada yang mau menjawab, silakan. Saya mah mau menjawabnya ada sebagai gini, coba. Yuk. Atau mau buka-buka dulu. Arpi. Mang Arpi, mohon, mangga. Mangga dijawab. Kok sepi pada kemana ini? Datang pisah deui. Kamari we haben. Daripada tuh aya anu ngajawab. Daripada sebotol minuman. Astagfirullahaladzim. Mangga teh pisah. Kepercayaan atau sikap batin. Pengertian ini tidak sesuai dengan kamus bahasa Arab. Bener gak sih? Enggak buka-buka deh. Yang iman adalah keterikatan di situ. Itu kan itu. Ya mungkin kalau untuk iman diartikan sebagai suatu kepercayaan itu kan umum, kebanyakan.
Jadi ya udah kepercayaan aja gitu, kepercayaan dan sikap batin. Jadi enggak menunjukkan iman dalam artian keislaman ini sih. Hadis Nabi. Jadi pendapat kebanyakan ulama emang percaya gitu, percaya. Gimana teh Nabi? Udah ada? Aku jawabnya yang enggak sih. Sekali dijawab hadis Nabi. Itu kan ada di ini. Ada perawinya. Di 1.5 iman ada keterikatan di situ kan. Itu kan menurut hadis Nabi. Jadi kan pengertian ini tidak sesuai dengan kan. Di situ. Kan hadis. Kang Dendi, kumaha? Ini masih nomor berapa? Masih nomor 1. Tinggal dilanjut. Nomor 1 jawabannya hadis Nabi. Karena iman itu bukan hanya sikap batin kan, jadi bertentangan dengan hadis Nabi. Sedangkan menurut hadis Nabi di dalam modul berapa tadi di awal, iman itu keterkaitan antara kalbu, ucapan dan perilaku gitu, bukan hanya sikap batin atau hanya kepercayaan gitu. Benar. Oke, lanjut ke nomor 2. Boleh. Ribi deui wae. Teh pisah teu bosen Ribi. Ribi sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arpi nomor 3 udah yang hafal. Aku mau menjawab nomor 2. Pertanyaannya, ada 2 kelompok manusia, yaitu mukmin dan kafir. Orang yang kafir kepada Allah dalam konteks bahasa Indonesia adalah, jawaban aku B. Karena aku waktu itu Napisah punten dia. Ini. Gimana tadi? Mohon di-mute dulu ya. Aja ya. Noteng Napisah di-mute dulu. Nah, oke. Sok Ribi. Boleh. Pertanyaannya, ada 2 kelompok manusia, yaitu mukmin dan kafir. Orang yang kafir kepada Allah dalam konteks bahasa Indonesia adalah, aku jawabannya B, menolak ajaran Allah. Karena kafir adalah sikap manusia yang menentang atau bisa dibilang menolak ajaran Allah SWT. Tapi kalau misalnya salah, boleh diperbaiki. Terima kasih. Oke. Mantap. Benar. Dilanjut nomor 3. Tadi Mang Arpinya, nomor 3-nya Mang Chandra. Iya, Mang. Mang Arpi, mangga Mang Arpi. Yang apa Mang Arpi? Mau balik. Mang Wiadan nepi ka nomor 5 wae. Waktosna eung. Nomor 3 mangga saha? Mang Arpi Suren. Nomor 3. Mangga guys, nomor 3. Tur, mangga
ngawe abi yo bari nomor 3 cenah. Mangga tuh euy. Netot. Kok sepi sih? Mangga ramekeun hati si Patur da. Naon eta mau tiis euy. Mangga atuh ieu sok gas sadi. Gasana. Mangga teh Indonesia on mic aja. Indonesia kemana? Kumaha. Nomor tilu D. Ngawo nu on mic teu rame yeuh. Haben we. Nomor berapa ini Bang Isman? Bijak ke nomor 4 so. Udah ada yang jawab tuh. Nomor 3 mah. Dua nomor di. 4 sama 5. Scroll gitu. Bentar. Ngitung kancing we tur. Ini nomor 3. Nomor 4 teh. Nomor 3 kan tadi udah dijawab sama Teteh. Dan kawan-kawan. Enggak, nomor 4 ada yang mau jawab. Aspek pertama dalam iman menurut hadis Nabi adalah kolbu. Pengertian kolbu yang sesuai dengan Al-Quran adalah mangga. Kurang tepat. Belum ada yang jawab Bang Ikhlas, sabar. Cuk saha aya kemana wae. Soalna wireless nu ngajawabna ge. Ada. Bang, aku mau nanya. Nanya naon? Kan nomor 4, aspek pertama dalam iman menurut hadis Nabi adalah kalbu. Sedangkan tadi kan udah dijelasin kalbu. Nah, pengertiannya pola pikir kan. Pengertian kalbu yang sesuai dengan Al-Quran adalah aku jawabannya C, pikiran yang menampung tanggapan U. Ataupun jawabannya A, perasaan yang terdapat dalam da. Tadi kenapa jawabannya B, keyakinan yang terletak pada jantung? Kedua. Nyari-nyari ya gitu. Tapi mah jawabannya teh. Kalau dari aku mah jawabannya Jadi dijawab jawabannya A. Kenapa? Karena kalbu merupakan suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Long bari seri Chan. Belum. Tak bari seri atuh Chan era mana? Era. Kade Chan aku jadi nabi Chan.
Nu balik Can eta teh Can. Ya kan jawabannya Asli tur jawabannya. tapi jawaban di ininya kok B kenapa terletak pada jantung nggak sesuai materi itu. Karena jantung adalah naon Can? Cicing Can semua balik gue. Uih. Harusnya jawabannya tuh ya yang lengkap. Kan kalau misalkan kalbu kan kalau nggak salah pola pikir atau pola rasa. Tapi kenapa pada jantung? Dan di sini juga kan kalbu adalah potensi psikis yang berfungsi untuk memahami informasi. Di modal 2 kan ini beridentik dengan pikiran atau akal. lanjut Maikna. Termikir. Enggak, aduh kan. Ambigu. Jadi mana Maikna? Itu masih nomor 4. Nomor 4 ya, udah baca. Terus baca di modul. Ayam modul ti halaman 1.5. Tah, ka kuping ieu nanti muka-muka buku ada shock. Kalau memang kalau penjelasannya dari website gitu boleh nggak sih? Habibina website. Dari website juga jawabannya B, keyakinan yang terletak pada jantung. Ada penjelasannya nggak Teh? Ada. Coba bacain. Kayak gini nih. Kalbu yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah jantung. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Itu sih jawabannya. Tapi udah lancar ya jantung. boleh lah. Tapi ada lagi yang qalbu artinya merujuk pada hati dan akal dalam bahasa Arab. Ini kalau yang saya baca nih, yang saya bacanya, kenapa jawabannya B? Itu karena di sini tuh kalbu itu dalam konteks Al-Quran dan hadis sering diartikan sebagai tempat bersemayamnya iman, keyakinan dan perasaan yang paling dalam. Dan jantung di sini ini bukan hanya sekedar organ fisik, tapi simbol dari pusat kesadaran dan spiritualitas manusia. Dan keyakinan yang di sini itu dimaksudkan keyakinan yang kuat dan mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhir dan segala ajarannya. Nah, kalau jawabannya yang A itu katanya terlalu umum dan tidak spesifik terhadap aspek iman gitu. Ya, salah. Takbir. Oh, berarti ini kayak Takbir Can, tulis lah. Salah Can, salah. Yuk. Ya, salah maaf. Jadi artinya jadi berarti B ya. B aja kan. Nomor 5 yang banyak suara aja. Iya.
Nomor 5. Salah satu sifat yang mencerminkan iman kepada Allah. Menerapkan ajaran Allah.